Bahkan dunia induk terbesar hanyalah sebuah pulau terpencil di lautan luas dibandingkan dengan dunia yang kacau balau. Volume keduanya sama sekali tidak berada dalam urutan besarnya yang sama. Adegan seperti apa yang akan memperluas tanah kelahiran pertama menjadi kekacauan yang begitu besar? Kekuatan apa yang akan Anda miliki jika Anda adalah pengontrol tempat kelahiran ini? Subdunia ini sebelumnya dianggap semacam downgrade, tetapi downgrade ini tidak sempurna, dan dapat dianggap sebagai semacam pseudo-downgrade, yang bahkan dapat dibalik dan dikembalikan ke dunia utama melalui cara yang rumit, asal Zheng Sui menjelaskan. Apakah ada kemungkinan pembalikan di dunia selanjutnya? Luo Zheng mengangkat alisnya. Iya, kata Yuan Zheng Sui, jika Raja Ular benar-benar menyatukan dunia yang kacau dan menyelesaikan downgrade, dunia utama tidak akan bisa kembali. Pada saat itu, seluruh dunia utama akan runtuh, dan dunia yang kacau akan dapat berkembang tanpa batas, menempati semua ruang dunia utama. Sepertinya tidak buruk, Luo Zheng tersenyum. Sebagai makhluk yang hidup di dunia kedua, Luo Zheng dan yang lainnya jelas lebih cocok untuk dunia tiga dimensi, dan dia kehilangan dunia misterius tingkat tinggi. Dengan kata lain, makhluk di dunia tiga kisi dan dunia empat kisi saling berlawanan. Tapi tujuan Raja Roh Ular adalah untuk kembali ke dunia utama. Bukankah itu menghancurkan tembok besar sendiri? Luo Zheng bertanya lagi. Raja Roh Ular salah sejak awal, dan itu pasti akan membayar harga untuk obsesinya, jawab Yuan Zheng Sui. Sekarang kamu harus melakukan apa saja untuk menelan tempat-tempat ini di mana kepala tumbuh, dan Anda hanya dapat melakukannya jika Anda mengambil kesempatan terlebih dahulu. Kalahkan lawan dalam kompetisi. Tanda seru. Bagaimana cara menelan? Aku akan membantumu. Tepi tempat kelahiran Luo Zheng tiba-tiba retak, membentuk retakan ribuan mil lebar. Saat celah baru saja dibuka, sekelompok kepala masuk dari luar. Apa yang bisa menyambut kepala besar ini adalah tanaman mirip rebung dengan gigi bersilang. Kac, klik, klik. Baris atas dan bawah dari rebung digiling dan dikunyah satu sama lain, dan kepala dihancurkan menjadi potongan-potongan. Rebung ini benar-benar gigi. Mata Luo Zheng melebar. Itu dia, kata Yuan Zheng Sui. Persiapan hari ini dimulai setelah darah asal memasuki tanah kelahiran. Sekarang kepala akhirnya muncul, sudah waktunya untuk membuat pukulan besar. Setelah tanah kelahiran pertama menelan kumpulan kepala pertama, Luo Zheng tiba-tiba merasa bahwa dantiannya sedikit bengkak. Dia mengangkat alisnya dan berkata, tanah kelahiran pertama meluas lagi. Mengembang semakin cepat, kata Yuan Zheng Sui. Suara itu jatuh, dan retakan di tepi tanah anak sulung terbuka lagi, dan sekelompok besar kepala tidak sabar untuk masuk bantuan kepala. Ini ke tanah anak sulung jauh di luar imajinasi Luo Zheng. Hanya dalam waktu singkat, tanah anak sulung sudah diperluas hingga 3 kali lipat. Luo Zheng mengalihkan pandangannya dari tempat kelahirannya, dan memandang Fuxi, Nuwa, Donghuang dan lainnya, mereka masih mencoba yang terbaik untuk mengalahkan kepala-kepala itu. Sekarang Luo Zheng mengerti kata-kata asal-usul darah ini, kepala adalah makanannya. Terlalu boros untuk dibunuh. Mata Luo Zheng melirik kekacauan, dan pada saat yang sama, dia menggunakan kupu-kupu betina untuk merasakan posisi dunia batin. Tetapi dia berkata, lansia, kepala ini tidak bisa dibunuh. Beberapa kepala dipotong menjadi 2, dan mereka berdiri di udara dan menanggapi Luo Zheng, saya tidak bisa menyelesaikan pembunuhan, saya tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Saya punya cara lain, kata Luo Zheng. Mendengar apa yang dikatakan Luo Zheng, gerakan Fuxi, Donghuang, Ying Lao dan lainnya melambat. Dengan kekuatan mereka dapat melindungi lisan untuk sementara waktu, tetapi jika situasi ini berlanjut selama beberapa hari, atau bahkan berminggu-minggu, kekuatan darah mereka akan habis, dan hal yang sama berlaku untuk 3 dewa kekacauan kuno, habis dimakan. Sekarang ada kepanikan yang menyebar bahkan di dalam lisan. Jika Anda berdiri di mana saja di lisan dan melihat ke atas, Anda dapat melihat kepala terbang itu menembus penghalang. Bahkan para dewa dan orang-orang yang tinggal di kota besar pun penuh dengan kegelisahan. Nuwa kemudian bertanya lagi, metode apa? Luo Zheng memperkirakan secara kasar di dalam hatinya, dan berkata, gerakkan kepala ke sini sebanyak mungkin, lalu pergi ke barat. Sekarang tempat kelahiran Luo Zheng ada di sebelah barat lisan. Setelah terbang di dunia yang kacau begitu lama, jarak antara keduanya tidak jauh. Paling lama 1 hari lagi, keduanya akan bertemu. Lalu, tanda tanya. Fuxi bertanya, biarkan lisan memasuki tempat kelahiranku, jawab Luo Zheng. Beberapa dewa dan 3 dewa kuno kekacauan tertegun. Mo bahkan bertanya, Luo Zheng, apakah kamu tidak bercanda? Bagaimana mungkin dunia di dalam tubuhmu mengandung lisan? Meskipun lisan adalah gunung,
gunung ini setara dengan negara besar di dunia induk, dan tubuhnya sangat besar. Meskipun tempat kelahiran Luo Zeng telah diperluas, masih tidak bisa dibandingkan dengan Lisan. Kamu The Land of Beginning diperluas lagi. Bisakah Lisan ditelan? Ewa bertanya. Tidak. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, tanah Inception sekarang hanya 1% dari Lisan. Bagaimana Gunung Nali memasuki tanah kelahiran pertama? Mo bertanya. Tempat kelahiran saya dapat berkembang dengan cepat setelah menelan kepala. Jika kepala ini ditelan, seharusnya tidak ada masalah untuk meletakkan Lisan, kata Luo Zeng, menunjuk ke kepala di seluruh langit. Tanah anak sulung bisa menelan kepala, bagaimana bisa menelannya? Dong Huang masih tidak percaya. Biarkan aku datang. Nuwa berkata, dia memilih untuk percaya pada Luo Zeng tanpa syarat. Faktanya, Lisan tidak memiliki cara untuk pergi saat ini, tidak peduli apakah bimbingan Luo Zeng benar atau tidak, mereka tidak punya pilihan lain. Pancaran energi Waying menjadi setipis sutra laba-laba, sehingga Waying bisa melayang lebih jauh. Ada beberapa kepala yang mengejar dan mencegat Lisan, tetapi lebih banyak kepala di dunia yang kacau ini belum terbangun. Ada banyak energi yang terkandung dalam bayangan yang setipis sutra laba-laba ini, dan mereka hanya melayang dengan lembut di atas kepala yang diam itu, dan kepala itu segera bangun, lalu mengandalkan intuisi mereka yang tajam untuk mengunci Lisan sebagai target. Awalnya ada sekitar 300.000 ekor yang mengejar Lisan, tetapi setelah bayangan Nuwa terlempar seperti jaring ikan, jumlah kepala yang mengikuti Lisan tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan mungkin ada jutaan ekor. Dong Huang memandangi kepala yang mengejar dan terkejut, dan mau tidak mau berkata, Nuwa, kemampuanmu untuk menarik monster terlalu. Nuwa melirik Luo Zeng, dan Luo Zeng berkata, jangan berhenti, coba untuk sebanyak mungkin. Dengan lambaian tangan Nuwa, Waying merentangkan jarak yang lebih jauh, dan lebih banyak kepala dan ekor tertarik olehnya, dan mereka berlari dengan liar mengejar Lisan. Setelah Lisan berjalan selama 3 atau 4 jam, jumlah kepala yang tertinggal sudah puluhan juta. Kehadiran alam abadi dan tekanan batin Dewa Kuno kekacauan juga meningkat jika Lisan ditangkap oleh kepala-kepala ini, dia akan ditelan dalam sekejap. Sejumlah besar kepala mengikuti di belakang Lisan, yang akan memberi orang dampak visual yang kuat. Dari Master Gunung hingga Master Sekte, dari alam abadi hingga Dewa Umum dan orang-orang di Gunung Lisan, semua orang sangat gugup. Jika ada kesalahan, Lisan akan menjelaskannya di sini. Saya tidak berharap dunia yang kacau menjadi begitu berbahaya. Apakah itu pilihan yang salah untuk dunia Ibu Lisan? Kekacauan. Tidak ada lagi, ada begitu banyak kepala yang mengerikan. Hati. Nuwa masih tidak berhenti menggerakkan kepalanya. Bayangan yang awalnya terkondensasi di belakangnya menjadi lebih kecil dan lebih ringan, dan bayangan itu telah berubah menjadi sinar energi tipis dan melayang lebih jauh, yang dapat membantu Luo Zeng menarik lebih banyak kepala. Seluruh gunung Lisan seperti perahu nelayan yang berlayar di laut dalam, dan Waying adalah jaring ikan yang sangat besar, dan kepalanya ditangkap satu per satu jika ini terus berlanjut, jumlah kepala bisa melebihi 100 juta. Nuwa menatap Luo Zeng berkata, Luo Zeng, kamu pasti punya cara. Belum tentu, kata Luo Zeng. Fuxi, Nuwa, Dong Huang dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Beberapa jam kemudian, Luo Zeng sekali lagi menggunakan ibu kupu-kupu untuk merasakan lokasi kelahiran, dan jarak antara keduanya sangat dekat. Apakah itu tanah kelahiran? Tanya Nuwa tiba-tiba. Di kejauhan tepat di depan Lisan, ada oblet spheroid kecil berwarna coklat, karena jaraknya masih cukup jauh, hanya seukuran kacang polong di mata semua orang. Ya, Luo Zeng mengangguk. Meskipun inkarnasi Luo Zeng datang keluar tanah kelahiran pertama, dia tidak melihat gambaran keseluruhan dari tanah kelahiran pertama, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat penampakan tanah kelahiran pertama. Oblet spheroid coklat ditutupi dengan garis-garis biru, dan ada retakan di sampingnya, dilihat dari kejauhan, Land of Beginning terlihat seperti cangkang kerang oval. Apakah kamu baru saja bergegas? Tanya Z. Luo Zeng menyipitkan matanya dan berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, cepatlah, jangan bertabrakan dengan tanah kelahiran pertama, lalu terbang mengelilingi tanah kelahiran pertama. Dimengerti, kata Z. Struktur busur besar di belakang Lisan setara dengan kemudi Lisan. Boom! Struktur busur lingkaran besar sedikit miring ke atas, dan energi yang meletus dari struktur busur lingkaran juga mengubah arahnya. Setelah itu, Lisan menyesuaikan kemiringannya dan berlari menuju bagian bawah tanah permulaan. Setelah sebatang dupa, Lisan melewati Land of Inception. Meskipun Land of Inception hanya berukuran 1% dari Lisan, itu bisa dianggap raksasa. Ketika keduanya berpotongan, semua orang merasa bahwa sebuah kota besar melewati Lisan,
dan kemudian tanah asal jatuh ke dalam kumpulan kepala di belakang Lisan. Sudah waktunya kamu bermain, Luo Zeng menyebarkan suaranya ke tanah kelahiran pertama. Darah dewa asal telah menunggu lama, dan ketika itu mengenai sekelompok besar kepala di tempat kelahiran, retakan di tepinya terbuka. Ratusan kepala secara pasif dibor ke tanah kelahiran. Retak, klik, tumbuhan seperti pucuk itu terhuyung-huyung, mengunyah kepala besar ini berkeping-keping. Jumlah kepala yang dimakan oleh tanah kelahiran pertama relatif kecil sebelumnya, dan gigi yang dibentuk oleh dua baris rebung ini sudah cukup. Sekarang kepala dalam kekacauan mengalir masuk, dan banyak kepala telah lolos mengunyah gigi. Setelah beberapa kepala dibor ke tanah kelahiran pertama, mereka bergegas menuju lempeng benua tengah. Melihat situasinya tidak baik, Luo Zeng harus berubah menjadi avatar untuk melindungi lempeng benua itu. Asal-usul darah juga menyadari masalah ini, dan kemudian merangsang kekuatannya sendiri lagi, tanah kelahiran pertama, dan barisan rebung dengan cepat setelah tumbuh, tanaman seperti rebung ini berdiri dalam lingkaran yang terhuyung-huyung, menempati hampir seperempat melalui itu. Kaca, kaca. Semakin cepat kepala yang dilahap, semakin cepat tanah kelahiran akan meluas. Ketika Land of Beginning muncul dari kelompok besar kepala, ukurannya lebih dari 2 kali lipat. Lisan yang besar membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk menyesuaikan arahnya, memutar busur sejauh puluhan ribu mil dalam kekacauan, dan menyeret kepala itu untuk bergegas ke tempat kelahiran lagi. Setelah menggandakan ukuran tanah asal, kemampuan melahap kepala juga berlipat ganda. Tanah permulaan melintasi Lisan untuk kedua kalinya, menelan jutaan kepala, dan ukurannya 2 kali lipat lagi, hampir 1/20 ukuran Lisan. Kecepatan ekspansi Land of Beginning sangat mencengangkan mata Fuxi penuh kejutan. Ji, He dan Mo juga sangat terkejut. Mereka semua telah lama mengembara di dunia yang kacau, dan telah melihat beberapa ruang unik di dunia yang kacau. Tidak pernah ada yang seunik tempat kelahiran Luo Zeng. Setelah menelan 2 kumpulan kepala, itu telah mengembang 4 kali lipat, yang setara dengan ukuran 1/20, kata Nua dengan mata cerah. Jika ada cukup kepala untuk ditelan sekitar 5 kali, kelahiran pertama tanahnya lebih besar daripada Lisan. Sebelumnya, semua orang cemas, tetapi sekarang mereka penuh harapan. Ze menyesuaikan kemudi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mulai menyesuaikan arah untuk ketiga kalinya. Luo Zeng menatap tanah kelahiran pertama yang akan pergi, tetapi bertanya, asal-usul darah, mengapa kepala-kepala itu tidak langsung menyerang tanah kelahiran pertama? Sebaliknya, mereka masuk ke celah-celah kelahiran pertama, lahir. Kepala itu sangat gila, hampir menggigit dan menggerogoti benda ketika mereka melihat sesuatu, tetapi ketika mereka menghadapi tanah awal, mereka semua diam-diam melewati area lain dan langsung menuju mulut tanah awal, yang sangat aneh. Satu-satunya kesadaran dari kepala-kepala itu adalah melahap segalanya. Mereka sebenarnya sangat bodoh. Lihatlah garis biru di luar Land of Beginning, kata Origin Blood. Ini adalah menggunakan kekuatan ruang untuk membuat jaring yang dapat menutupi tempat lahir, kata Yuan Seng Sui lagi. Jaringan ruang gumam Luo Zeng. Pada saat ini, dia memikirkan dewa jahat dan dunia ibu. Karena kepala ini ada di seluruh kekacauan, dunia induk mungkin juga menghadapi serangan dari kepala yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahu apakah dewa jahat dapat menemukan cara seperti itu. Jika mereka tidak menanganinya dengan benar, dunia induk dapat mengalami malapetaka, dan ribuan ras dan makhluk di dalamnya juga akan mengalami malapetaka. Ini adalah ketiga kalinya Lisan melewati tanah asal. Keempat kalinya, kelima kalinya, setiap kali dia lewat, tanah asal berlipat ganda, dan jumlah kepala yang mengikuti Lisan berlipat ganda, dimakan oleh tempat kelahiran. Ketika Lisan melewati tanah permulaan untuk keenam kalinya, tanah permulaan tampak setengah ukuran Lisan, dan kepala-kepala itu ditelan oleh tanah permulaan hampir sepertiga. Melewati tanah Xisheng untuk ketujuh kalinya, masih ada separuh kepala di belakang Lisan, dan tanah Xisheng sedikit lebih besar dari Lisan. Sekarang tempat kelahiran Luo Zeng sudah bisa masuk ke Lisan. Tetapi jika Lisan ingin memasuki Land of Inception, dia harus memperlambat kecepatannya. Masalahnya adalah ada lebih dari 40 juta kepala di belakang Lisan. Begitu kecepatannya melambat, Lisan masih akan terendam oleh kepala. Jadi Lisan hanya bisa menyesuaikan arahnya dan melewati Land of Beginning untuk ke-8 kalinya. Keduanya berjalan menuju satu sama lain. Mulut besar tanah permulaan terbuka. Sekarang tanah kelahiran pertama telah menjadi sangat besar, seteguk ini dapat menelan Lisan secara langsung, dan juga dapat menelan puluhan juta kepala dalam satu suapan. Wow, sejumlah besar kepala mengebor ke dalam celah. Land of Beginning meluas lagi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Gandakan ukurannya lagi.
Tanah Xisheng lebih dari 2 kali lipat ukuran lisan. Kepala yang mengejar di belakang lisan semuanya dibersihkan, dan kekosongan itu kosong tanpa satu kepala pun. Setelah tidak ada ancaman kepala, lisan mulai melambat. Untuk monster sebesar itu yang bergerak dengan kecepatan tinggi, diperlukan serangkaian metode untuk memperlambat. Butuh setengah jam sebelum kecepatan lisan melambat, terbang menuju tempat kelahiran dengan kecepatan 100 kaki per napas. Saat keduanya masih puluhan mil jauhnya, Land of Beginning membuka mulut besarnya, hanya menunggu lisan masuk secara otomatis. Semuanya berjalan lancar, tapi apa yang tidak diharapkan Luo Zeng dan Nuwa adalah bahwa tanah kelahiran pertama membawa banyak kepanikan pada makhluk di lisan. Kepala itu hilang. Apakah itu dimakan monster itu? Sekarang monster itu akan memakan lisan sudah berakhir, sudah berakhir. Nuwa dan makhluk abadi lainnya secara alami mengerti di mana tempat kelahirannya, tetapi ada ratusan juta makhluk on dan off lisan Anda hanya bisa menilai dengan imajinasi Anda sendiri. Melihat lisan bergegas menuju tanah kelahiran, kepanikan menyebar dengan cepat. Beberapa master gunung bahkan terbang menuju Nuwa, menanyakan apa yang terjadi di lisan dan mengapa mereka masuk ke monster kerang sungai yang besar itu. Monster kerang Luo Zeng tidak bisa tertawa atau menangis setelah dia melirik tanah kelahiran pertama. Sekilas, dia tampak seperti monster kerang yang penuh taring. Nuwa menjelaskannya kepada beberapa pemilik gunung. Salah satu penguasa gunung menangkupkan tangannya dan menyarankan, tampaknya lisan memang aman, tetapi orang-orang lisan masih panik, dan saya meminta permaisuri Nuwa untuk memberitahu seluruh lisan ini salahku karena mengabaikan ini. Mata Nuwa berkedip. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, dan suara yang sangat menusuk dengan cepat menyebar ke seluruh lisan. Orang-orang lisan saya, jangan panik. Perubahan besar telah terjadi dalam kekacauan. Seperti yang Anda lihat, ada kepala seperti itu di mana-mana, tetapi kami telah menemukan tempat yang aman, yaitu dunia batin Luo Zeng untuk manusia, ras. Memasuki dunia batin ini itu akan dapat melindungi integritas. Semua penguasa gunung, penguasa sekte, dan bahkan para dewa dan orang-orang di kota semua terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Bagi mereka, membuka dunia batin seharusnya tidak terlalu mudah. Tapi dunia batin siapa yang bisa mengapung dalam kekacauan? Bisakah Anda tetap memasukkan lisan? Meski kedengarannya sulit dipercaya, bagaimanapun, itu dikatakan oleh permaisuri Nuwa sendiri. Gengsi Nuwa di lisan sangat kuat, baik klan Nuwa maupun umat manusia mempercayainya tanpa syarat. Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana hati orang lisan juga menjadi tenang. Di puncak gunung tertentu, Ling Xuang dan Feng Ge mendengar nama Luo Zeng lagi, dan wajah kedua wanita itu menunjukkan keterkejutan. Saya sudah lama tidak melihat pria ini, dan bahkan dunia batin pun bisa keluar. Hah! Setelah lisan melompat sejauh puluhan mil, sebagian gunung perlahan memasuki tempat kelahirannya. Ketika semua orang melihat ke atas, yang mereka lihat adalah deretan rebung seperti gigi. Ketika tanah kelahiran pertama meluas, rebung ini juga tumbuh, rebung yang tebal ini dapat langsung menghancurkan lisan saat ditekan. Proses mencaplok lisan berlangsung selama 7 atau 8 jam, setelah lisan benar-benar dimasukkan, Luo Zeng berkata kepada Mo, "Senior Mo, tolong hapus pesonamu terlebih dahulu." Pesona yang menempel. Di permukaan lisan menghilang. Ada gelombang fluktuasi kabut darah besar di langit, dan rebung tipis muncul dari lautan. Tumbuhan seperti rebung ini terbang dari segala arah, mengebor ke dasar lisan, dan kemudian mengikat lisan dengan kuat ke tanah. Tanah kelahiran primordial akan terus berkembang, dan bahkan menghadapi beberapa bahaya yang tidak terduga. Untuk mencegah lisan berguling dan berguling ke dalam, Yuan Zeng Sui mengambil tindakan balasan ini untuk memperbaiki lisan dengan tegas. Luo Zeng, bagaimana situasimu sekarang? Fuxi bertanya setelah mendekati Luo Zeng. Aku, bagaimana situasinya? Luo Zeng sedikit bingung. Kamu sekarang berada di dalam tubuhmu sendiri, jadi kamu dianggap sebagai inkarnasi. Fuxi bertanya sambil tersenyum. Nuwa, Dong Huang dan yang lainnya juga sedikit penasaran dengan pertanyaan ini. Kiki menatap Luo Zeng. Secara teori, ini adalah dunia tubuh internal Luo Zeng, tetapi Luo Zeng sekarang berada di dunia tubuh internalnya sendiri. Ibarat cangkir besar berisi labu kecil, dan labu kecil berisi cangkir besar, ini menciptakan paradoks logis apakah cangkir berisi labu, atau labu berisi cangkir. Luo Zeng menghadapi situasi yang sama. Ini bukan inkarnasi dalam tubuh Luo Zeng menggelengkan kepalanya, ini dia. Pikirannya bergerak sedikit, dan inkarnasi dalam tubuh yang persis sama dengan Luo Zeng dipadatkan, dan auranya inkarnasi dalam tubuh sama dengan Luo Zeng. Segera setelah itu, inkarnasi kedua, ketiga, dan keempat muncul terus-menerus.
Setelah beberapa saat, ada ratusan inkarnasi yang berdiri berdampingan dengan Luo Zeng, dan setiap inkarnasi memiliki kekuatan yang bagus. Wow, seru Fuxi. Meskipun kekuatan Fuxi saat ini telah meningkat pesat, tidak mudah untuk menangani salah satu inkarnasi di dalam tubuh, belum lagi Luo Zeng dapat dengan mudah memanggil ratusan inkarnasi, dan mereka dapat menghancurkan Fuxi sampai mati tanpa menggunakan kekuatan magis. Tampaknya kita ditakdirkan untuk menjadi anggota dunia batin. Luo Zeng Dong Huang di sebelahnya menghela nafas. Nuwa berkata dengan acuh tak acuh, dunia yang kacau telah mencapai tahap ini, dan pertempuran di dalamnya telah jauh melebihi imajinasi kita. Lisan beruntung memiliki dunia ini sebagai tempat berlindung. Sebagai tempat berlindung, itu beruntung. Beruntung. Luo Zeng berdiri dan mendengarkan kata-kata Nuwa. Namun tiba-tiba dia merasakan gejolak yang aneh. Kata-kata Nuwa diulang beberapa kali di telinganya. Luo Zeng, ada apa denganmu? Nuwa melihat bahwa Luo Zeng sedikit tidak nyaman. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, tidak ada. Lalu dia mengulurkan tangannya dan melambai dengan ringan, dan semua inkarnasi di tubuhnya menghilang. Dengan keadaan Luo Zeng saat ini, sangat tidak mungkin untuk memiliki halusinasi pendengaran dan sejenisnya, mungkin itu alasan mengapa dia memanggil terlalu banyak inkarnasi. Tapi dia baru saja menyebarkan avatar di tubuhnya, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat bayangan di seluruh langit. Ada lebih dari selusin Nuwas yang berdiri di samping Nuwa. Ada lebih dari selusin Gunung Li yang berdiri di samping Gunung Li. Seluruh dunia hanyalah bayangan. Bayangan ini sangat nyata dan tidak seperti ilusi. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, dan semua bayangan di bawah tatapan matanya dengan cepat berkumpul kembali itu. Dikumpulkan bersama, tetapi bayangan itu tampaknya meluap air, dan mereka akan melompat keluar dari tubuh. Fenomena ini berlangsung selama setengah batang dupa, dan Luo Zengyi tertegun beberapa saat sebelum pulih. Fuxi, Nuwa, Dong Huang, dan lainnya berkumpul untuk menunjukkan kepedulian. Berkultivasi ke tingkat ini, kecuali Anda menghadapi paksaan jiwa yang kuat, tidak mungkin pusing seperti Luo Zeng. Tapi siapa di dunia tubuh internal ini yang bisa mempengaruhi jiwa Luo Zeng? Luo Zeng, kamu baik-baik saja? Nuwa bertanya dengan prihatin. Setelah fenomena Afterimage menghilang, Luo Zeng kembali ke akal sehatnya. Dia melihat sekeliling dengan bingung dan kemudian berkata, saya melihat banyak Afterimage sekarang. Afterimage. Apakah itu ilusi yang dilihat oleh mata? Kata Fuxi, dia cenderung terpesona oleh terlalu banyak tekanan Luo Zeng. Hantu. Alis Luo Zeng mengerutkan kening ketika dia menyebutkan ini, dan kemudian dia bergumam, itu bukan hantu, bahkan bayangan, tampaknya ada apa. Nuwa, Fuxi dan Dong Huang semuanya menggunakan melihat Luo Zeng dengan ekspresi. Tapi Luo Zeng menjadi semakin yakin. Dia menunjuk ke kejauhan dan berkata, ada 12 bayangan barusan. Aku melihat 12 permaisuri Nuwa, 10 Fuxi, 11 lisan, dan 6 kaisar timur, mereka semua benar-benar ada. Fuxi menatap Luo Zeng sebentar dan akhirnya berkata, gila, anak ini pasti gila. Aku tidak gila, kata Luo Zeng dengan tenang, sebentar saja, pasti ada masalah dengan ruang, dan itu pasti bukan aku. Tetapi bahkan jika ada masalah dengan ruang, mengapa ada 12 aku? Tanya dengan wajah serius. Dibandingkan dengan Fuxi, Nuwa lebih percaya pada Luo Zeng. Jika Luo Zeng mengatakan bahwa itu bukan hantu setelah gambar, itu pasti bukan hantu setelah gambar. Saya tidak tahu, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Jumlah bayangan itu tidak pasti, jumlah Nuwa adalah yang terbesar, dan jumlah Dong Huang adalah yang paling sedikit. Luo Zeng tidak dapat menyentuh aturan apapun. Gambar ketidakpastian, Luo Zeng, apa yang kamu bicarakan mungkin gambar ketidakpastian pada saat ini? Suara Ji tiba-tiba melayang. Luo Zeng dan Nuwa melihat Jiki di platform Zamrud, dan Nuwa bertanya terlebih dahulu, Ji, apa gambar tak tentu ini? Hanya mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ruang yang dapat melihat gambar tak tentu. Lanjut Ji, putaran kekacauan ini, Kong harus menjadi orang pertama yang melihat gambaran ketidakpastian. Setelah memahami kebenaran ruang, ia telah melihat gambaran ketidakpastian beberapa kali. Saya ingat Kong masih berusaha mencari cara untuk menghadirkan pemandangan itu dan tunjukkan pada kami, kata Mo Yi di sampingnya. Pada awal kekacauan, keenam dewa kekacauan kuno tidak memiliki terlalu banyak kontradiksi. Apa yang Mo katakan adalah ingatan yang sangat awal. Ya, saya memiliki 20 gambar tak tentu. Ji berkata, Mo memiliki 17 gambar tak tentu, dan Kong sendiri adalah yang paling sedikit, hanya 8 gambar tak tentu. Tapi apa sebenarnya ini? Keingintahuan Wa secara alami lebih kuat daripada yang lain. Aku tidak yakin, kata Ji,
Kong dengan hati-hati mengamati gambar-gambar tak tentu, dan dia berkata bahwa semua gambar tak tentu itu adalah diri yang sama artinya, aku benar-benar memiliki 12 diri. Kata Nuwa, itulah yang dikatakan Kong. Pemahamannya tentang ruang sangat mendalam sehingga kita mungkin tidak dapat memahami apa yang dapat dipahaminya, kata Ji. Dari perspektif kehidupan, saya tidak setuju. Sabi memiliki definisi sendiri tentang kehidupan. Saya ingat apa yang dikatakan Kong pada saat itu, gambar-gambar tak tentu ini benar-benar bertepatan dengan diri mereka sendiri pada hari kerja, bahkan jika itu menekan kebenaran ruang hingga batasnya, Anda tidak dapat menyadarinya. Hanya ketika seluruh urutan waktu yang kacau berfluktuasi, akankah ada adegan yang tidak sinkron? Muncul, kata Sabi lagi. Kapan akan ada fluktuasi seperti itu dalam waktu yang kacau? Luo Zeng bertanya. Kalian semua pasti pernah mengalaminya, kata Sabi. Mata Nuwa berbinar lebih dulu, aku tahu, itu Feng Xi. Iya, Ji mengangguk, ketika Feng Xi muncul, waktu dalam kekacauan akan sedikit berfluktuasi, Kong dapat melihat diri yang lain. Menurut pepatah di dunia induk, batu penyegel adalah batu yang jatuh dari jam pasir waktu, dan umur dunia yang kacau dapat dihitung dengan mengandalkan batu penyegel. Ketika Luo Zeng pertama kali tiba di dunia induk, dia juga berkompetisi untuk batu penyegel untuk diintegrasikan ke dalam tubuhnya, tetapi setelah mewarisi darah asal, tubuh fisiknya dibangun kembali, dan batu penyegel dan roh sumber kekacauan menghilang. Mungkin batu penyegel lain baru saja muncul di dunia induk, dan pencapaian spasial Anda saat ini sebanding dengan bahu ke bahu, dan Anda dapat merasakan fluktuasi waktu, sehingga Anda dapat melihat gambar-gambar yang tidak pasti itu, kata Ji. Penjelasan ini lebih masuk akal. Luo Zeng sekarang telah menguasai asal-usul darah, dan pencapaiannya di luar angkasa secara alami tidak lebih lemah dari dewa kekacauan kuno. Ketika batu segel datang, dia melihat gambar ketidakpastian. Tapi apa gambar yang tidak pasti? Kong tidak punya jawaban, dan Luo Zeng bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menemukan jawabannya sekarang. Dibandingkan dengan gambar yang tidak pasti ini, saya lebih peduli dengan pemakaman Guiksu, kata Nuwa tiba-tiba. Pemakaman Guiksu juga merupakan dunia yang mengambang dalam kekacauan, dan dunia ini juga akan menghadapi serangan kepala. Ngomong-ngomong, pemakaman Guiksu juga akan diserang. Luo Zeng bertepuk tangan dan berkata, matanya penuh kekhawatiran. Menurut rencana sebelumnya, begitu Lisan menemukan dunia batin, dia akan berbalik dan mencari kuburan Guiksu. Mengandalkan kupu-kupu betina, Luo Zeng dapat dengan mudah merasakan lokasi tempat kelahiran dan kuburan untuk kembali ke reruntuhan. Jika itu adalah Luo Zeng sebelumnya, dia tidak perlu khawatir, dia punya cukup waktu untuk menemukan pemakaman Guiksu. Tapi sekarang pemakaman Guiksu akan menghadapi serangan dari kepala-kepala itu, saya tidak tahu apakah mereka bisa selamat dari malapetaka ini. Ekspresi Fuxi dan yang lainnya juga menjadi sangat serius. Lisan memiliki 3 dewa kacau kuno dan beberapa alam abadi, dan tidak mudah menghadapi kepala itu. Pemakaman Guiksu bahkan mungkin tidak ada di alam abadi, jadi bagaimana menghadapi serangan kepala itu? Senior Mo, tolong berbalik, kami akan segera berangkat, kata Luo Zeng. Meskipun Lisan terletak di dalam Land of Beginning dapat membuka celah untuk dikendarai Lisan. Selain kekuatan Lisan sendiri, Land of Beginning juga akan bekerja sama, dan kecepatannya secara alami tidak akan melambat. Sisi barat Laut Kekacauan. Pemakaman Guiksu mengapung di sini dengan tenang. Situasinya memang tidak optimistis, ratusan ribu kepala menyerang pemakaman Guiksu. Kepala-kepala ini tidak memiliki kecenderungan apapun, selama mereka menangkap sesuatu, mereka akan menggerogoti dan menelan dengan gila-gilaan. Pusat alam dewa dimasukkan ke dalam pemakaman Guiksu, tetapi tidak dihancurkan, dan batu nisan besar di sekitar pemakaman Guiksu dilahap. Tidak lengkap. Akan baik-baik saja jika kepala ini tetap dalam bentuk mereka saat ini, batu nisan itu saja sudah cukup untuk dikunyah oleh kepala selama beberapa tahun. Makhluk di kuburan Guiksu masih punya cukup waktu untuk memikirkan cara. Tapi setelah kepala ini melahap batu nisan dengan ukuran yang sama, ukurannya menjadi 2 kali lipat. Hanya dalam beberapa hari, beberapa kepala menjadi sangat besar, dengan kecepatan pertumbuhan kepala ini, tidak butuh waktu lama untuk menelan pemakaman Guiksu. Beberapa sosok di batu nisan besar melakukan teleportasi besar. Beberapa lorong luar angkasa muncul pada saat yang sama, Luo Xiao, Jiu Sheng, Gu Bei, Leng Yao, Han Jiuyi, 5 orang suci muncul pada saat yang bersamaan. Di depan mereka ada kepala yang menggigit batu nisan. Kepala ini baru saja mendekati pemakaman Guiksu, dan ukurannya 2 kali lipat dari kepala aslinya. Biarkan aku melakukannya dulu, Dovsein, tindak lanjuti, kata Gu Bei.
Bagaimana denganku? Luo Xiao bertanya. Ratumu, Dove Sein terkekeh. Luo Xiao menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dan hatinya merasa sedikit tertekan. Dalam hal kekuatan orang suci itu sendiri, itu mirip dengan surga kelima dan keenam dari alam pantai lain, tetapi jika token yang kuat dari pantai lain ditambahkan, kekuatan orang suci itu bisa berlipat ganda. Tetapi Luo Xiao mendengarkan kata-kata pemilik pagoda Xuan Huang dan membawa kupu-kupu itu, dan pagoda Xuan Huang dihapuskan setelah membawa langit dan bumi, dan sekarang tidak ada kesempatan untuk menyesalinya. Ini namanya apa? Om, segel besar melayang di atas kepala Gu Bei, diukir dari batu hantu surga ke-17. Wosh! Wosh! Sosok Gu Bei berkedip, dan dia muncul di sekitar kepala raksasa itu. Dalam keadaan normal, kepala ini lebih suka menyerang makhluk hidup. Tapi mereka berpesta di batu nisan, dan tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Segel hukuman. Papa-papa. Segel itu terus-menerus ditempatkan di sisi atas, bawah, kiri, dan kanan tengkorak, dan satu demi satu, segel itu muncul di permukaan tengkorak. Semua orang bisa melakukannya. Gu Bei selesai menginjak dan berkata, Om, Bibi Hanjiu, Jiu Seng, Luo Xiao, dan Leng Yao muncul di sekitar kepala, menyerang segel itu pada saat bersamaan. Kekuatan mereka tidak kuat, dan kekuatan yang dilepaskan oleh setiap orang hanyalah dewa. Namun dalam satu tarikan napas, mereka semua mengulangi serangan itu puluhan kali. Satu kekuatan ilahi sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan pada kepala besar itu, tetapi itu dapat memicu segel hukuman. Setiap kali segel pembalasan dipicu, kekuatan yang menembus bagian dalam akan menyebar ke tubuh target. Kekuatan ini adalah kekuatan realitas, kuat dan mustahil untuk dilawan. Ini adalah aspek menakutkan dari Seal of Retribution. Kepala itu menggigit batu nisan dengan acuh tak acuh, tetapi tiba-tiba ada ratusan kekuatan kuat yang beredar di dalamnya. Setelah kepala bergetar beberapa saat, retakan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari permukaan dan pecah di tanah bunuh satu lagi. Kata Bibi Hanjiu. Titik. Berkata sambil tersenyum. Harus dikatakan sulit untuk membunuh satu, kata Jiu Seng dengan kekhawatiran di matanya. Jumlah kepala seperti itu terlalu banyak secara umum, individu dari sejumlah besar makhluk pasti sangat lemah, tetapi individu dari kepala ini sangat kuat. Sein Fang Sixing secara tidak sengaja tertelan oleh salah satu kepala. Jujur bisa memadatkan kembali tubuh di wilayah para dewa. Titik. Cari target lain, kata Luo Xiao. Tepat ketika mereka akan melakukan teleportasi besar, monster besar tiba-tiba bergegas tidak jauh, itu adalah kepala yang 100 kali lebih besar. Kecepatan kepala ini sangat cepat, dan tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi, ia menutup dengan mulut besar, mencoba menelan semuanya dalam satu tegukan. Bas-bas. Semua orang suci melakukan teleportasi hebat dan menghilang dari tempat itu, dan saat berikutnya mereka semua muncul ratusan mil di langit, dan mereka semua tampak ketakutan. Nantinya, beberapa di antaranya akan dikuburkan di tengkorak dan mulutnya. Di mana Leng Yao? Gu Bei tiba-tiba bertanya. Jiu Seng melihat sekeliling dan berkata dengan wajah serius, saya khawatir dia terkubur di tengkorak itu. Haruskah kita bekerja sama untuk membunuhnya? Bibi Hanjiu bertanya dengan alis berkerut. 100 kali kepala, kamu dan aku bukan tandingan, ayo pergi. Gu Bei dengan tegas memerintahkan untuk mundur. Pada saat ini, sesosok keluar dari lorong luar angkasa. Ini Hua Tianming. Setelah melihat Hua Tianming, mata beberapa orang suci tiba-tiba bersinar terang. Saat ini, generasi muda benar-benar melampaui orang suci seperti mereka. Kekuatan murid seperti Ru Jingwu Huan dan Yu Shenfeng semuanya di atas Gu Bei. Di antara mereka, Hua Tianming adalah yang paling mempesona. Hua Tianming saat ini tampaknya adalah ahli nomor 1 di makam Guixu. Setelah Hua Tianming mengangguk ke beberapa orang suci, dia telah mengorbankan pedang. Pedang tunggal. Setelah membawa pedang, Hua Tianming menemukan kengerian pedang ini. Pedang ini memiliki kekuatan penghancur yang hampir tak ada habisnya. Sejauh ini, Hua Tianming belum mengeluarkan semua kekuatannya. Wow, kekuatan penghancur mengalir terus-menerus di sekitar pedang soliter. Meskipun hatinya sejelas nasib surga, dia juga terinfeksi oleh kekuatan penghancur tirani ini, dan dia mengayunkan pedang dengan sentuhan kegembiraan. Kekuatan itu seperti menghancurkan orang mati, mencabik-cabik kepala yang ukurannya 100 kali lipat menjadi berkeping-keping. Kekuatan yang luar biasa dan mengejutkan. Seru Bibi Hanjiu. Luo Xiao meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan ada sedikit rasa puas diri di matanya, bagaimanapun, dia adalah karakter dari Great Evolution-nya. Tapi Hua Tianming memegang satu-satunya pedang di tangannya,
dan memang ada sesuatu yang tak terlukiskan di wajahnya. Hua Tianming tidak cocok untuk kekuatan penghancur semacam ini. Dan ketika dia pertama kali melihat Gujian, Gujian tidak memiliki kekuatan penghancur semacam ini. Sebelum dia naik ke langkah ke-33, sesuatu pasti terjadi pada Gujian untuk membuat perubahan ini. Intuisi Hua Tianming memang tajam, tetapi dia tidak dapat mengetahui bahwa Luonian merusak pilar suci dan langsung mengubah posisi Gujian. Modifikasi semacam ini adalah perbaikan dan penguatan untuk Gujian. Lagi pula, posisi Gujian berada di tingkat ke-11, kedua setelah asisten suci Raja Ular. Tapi Hua Tianming tidak menyukainya. Dia membungkukkan tangannya ke arah beberapa orang suci, dan bersiap untuk pergi ke luar angkasa. Di kuburan Guiksu, sudah ada ratusan kepala yang ukurannya 100 kali lipat, bahkan Jing Wuhuan dan Yu Shenfeng tidak bisa menangani kepala sebesar ini, jadi Hua Tianming hanya bisa membersihkannya sendiri. Tepat ketika Hua Tianming melakukan teleportasi hebat, sebuah suara tiba-tiba datang dari satu-satunya pedang. Kecepatanmu terlalu lambat. Sebelum kamu bisa membersihkan kepala itu, mereka telah tumbuh ribuan kali, ukurannya 10.000 kali. Dengan kekuatan pedang ini, mereka tidak bisa ditangani sama sekali. Mendengar suara ini tiba-tiba, Hua Tianming ketakutan melompat, siapa itu? Siapa yang ada di pedangku? Gubei, Luo Xiao dan yang lainnya bereaksi aneh saat melihat Hua Tianming. Di tubuh Hua Tianming, untaian jiwa memadat dan terbentuk, dan Taisang Laojun dan keempat muridnya muncul bersama. Hua Tianming berkata dengan kaget, kamu adalah orang tua di pagoda Xuan Huang, kamu adalah pemilik pagoda langit dan bumi Xuan Huang. Pemilik pagoda Xuan Huang, mengapa kamu bersembunyi di pedang? Soliter, tanda seru. Tidak jauh Gubei, Jiu Sheng dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Jika lelaki tua itu benar-benar pemilik pagoda Xuan Huang, maka dia pasti juga pemilik pemakaman Guiksu. Ini aku, jawab Taisang Laojun ringan. Senior, ada cara untuk menyelamatkan pemakaman Guiksu ini? Hua Tianming bertanya dengan cepat. Taisang Laojun melihat ke sekeliling pemakaman Guiksu. Kepala besar di kejauhan itu masih melahap segala sesuatu yang bisa ditelan dengan gila-gilaan, dan ukurannya bertambah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Dia berkata, saat merencanakan area ini, kami juga mempertimbangkan bahwa hari ini akan datang, tetapi metode ini hanya dapat digunakan sekali. Ada 6 batu nisan di pemakaman Guiksu, dengan satu hilang di bagian atas dan bawah untuk pintu keluar dan masuk. Ada beberapa area luas di dalam batu nisan, dan di belakangnya ada hutan abu-abu kelam yang disebut lapangan kayu busuk. Ladang kayu mati telah suram dan tak bernyawa selama bertahun-tahun. Tidak hanya ras manusia yang tidak menyukainya, bahkan ras asli pemakaman Guiksu pun membencinya. Hua Tianming melakukan teleportasi hebat lagi dan lagi, berlari menuju kayu mati. Beberapa orang suci mengikuti. Meskipun Hua Tianming telah membawa token tingkat 33 dari sisi lain, tetapi pencapaiannya di luar angkasa tidak jauh lebih baik daripada beberapa orang suci, dan orang suci masih dapat mengikuti jejak Hua Tianming. Hua Tianming dan beberapa orang suci keluar dari lorong luar angkasa di atas tanah kayu mati. Hua Tianming memegang pedang panjang dengan kuat dan memegangnya di depannya. Sosok Taisang Laojun muncul darinya lagi. Dia melihat ke bawah dan berkata, ambil kayu busuk di tengah sebagai pusat lingkaran, dan gambar yang busuk kayu dalam radius 10 mil. Bersihkan kayu busuk. Setelah suara Taisang Laojun turun, Bibi Hanjiu tersenyum tipis, biarkan aku melakukannya. Bibi Hanjiu jatuh ke belakang dan langsung jatuh ke kayu busuk. Saat dia jatuh ke dalam kayu busuk, petak besar kabut ungu muncul dari tanah. Kabut ungu dengan cepat menyebar, membentuk lingkaran besar di ladang kayu mati, menutupi area dengan diameter 10 mil. Satu kaki tidak banyak, dan satu kaki tidak banyak. Segera setelah itu, niat pedang yang mengamuk melonjak ke langit. Dalam radius 10 mil, setiap pohon busuk ditusuk oleh pedang ungu. Setelah pedang ungu ini membubung ke langit, mereka langsung mendatangi Bibi Hanjiu, dan akhirnya mengumpulkan semuanya di tubuh Bibi Hanjiu. Kabut ungu di ladang kayu busuk menghilang, semua kayu busuk menghilang, dan bagian tengah ladang kayu busuk menjadi dataran melingkar. Tekniknya sangat unik, Taisang Laojun melirik Bibi Hanjiu. Menghadapi pujian lelaki tua itu, Bibi Hanjiu tersenyum sedikit, jantungnya tiba-tiba melonjak, dipuji oleh pemilik pagoda Tian di Xuan Huang berarti teknik Ki ungu hebatnya memang unik. Kemudian untaian jiwa Taisang Laojun melompat turun dan berdiri di dataran. Dia menginjak kakinya dengan ringan, dan cahaya keemasan terus meluas di sekelilingnya. Lingkaran-lingkaran sihir batu muncul di tanah. Lingkaran sihir ini awalnya ada di bawah lapangan kayu busuk, Gubei menunjukkan keterkejutannya.
Gu Bei tinggal di pemakaman Guiksu untuk waktu yang lama, dan dia belum pernah mendengar bahwa ada lingkaran sihir yang tersembunyi di sini, apalagi Gu Bei, bahkan ras asli di pemakaman Guiksu tidak menyadarinya. Iya, tempat ini sudah disiapkan untuk hari ini, kata Taisang Laojun. Kemudian Taisang Laojun mulai mengendalikan lingkaran sihir. Ketika lingkaran sihir diaktifkan, seluruh ladang kayu busuk bergetar, dan 6 batu nisan yang digigit juga mulai memancarkan cahaya. Ketika lingkaran sihir terbuka penuh, Taisang Laojun menepuk bagian tengah lingkaran sihir dengan ringan, dan pada saat yang sama mengeluarkan sepatah kata, Ki. Wow, di dalam hutan kayu mati, jejak berbentuk naga besar tiba-tiba menyala, dan kemudian seberkas cahaya membubung ke langit, berlari kencang ke arah kepala di atas batu nisan. Wow, hush, jejak berbentuk naga besar muncul satu demi satu, dan naga cahaya itu melesat langsung ke langit seperti garis hujan lebat. Dalam beberapa tarikan napas, puluhan ribu guanglong bergegas keluar. Hua Tianming, Gu Bei, Luo Xiao, Jiu Sheng, Bibi Han Jiu dan yang lainnya menatap kosong ke pemandangan ini, mereka dikejutkan oleh energi yang menakutkan ini. Seekor naga ringan bukanlah apa-apa, tetapi kekuatan pedang Hua Tianming jauh melampaui itu. Tapi ada puluhan ribu naga ringan dalam beberapa tarikan nafas, dan naga ringan ini tidak ada habisnya, dan jumlah akhirnya mungkin jutaan atau bahkan puluhan juta, tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, sulit untuk dilawan. Apa yang terjadi di Deadwood Field? Reaksi energi yang mengerikan. Apakah itu senjata rahasia pemakaman Guiksu kita? Makhluk di tempat lain di pemakaman Guiksu juga melihat pemandangan ini. Karena invasi kepala-kepala itu, umat manusia dan ras alien lainnya sangat putus asa, mereka tidak pernah menyangka bahwa senjata rahasia semacam itu ada di pemakaman Guiksu, dan hati orang-orang ini juga melonjak. Naga ringan itu bergegas menuju kepala di atas batu nisan seolah-olah memiliki kesadaran diri. Apakah itu ukuran asli kepala, atau 100 kali, 1000 kali kepala raksasa? Mereka semua diliputi oleh naga ringan ini untuk sementara waktu, dan kemudian satu demi satu gugusan cahaya besar meledak. Gugusan cahaya yang bersinar seperti matahari yang meledak, dan semua sinar cahaya yang tidak dapat dilihat secara langsung tersebar di kuburan. Situasi ini berlangsung selama sebatang dupa. Ketika semua kelompok cahaya meredup, naga cahaya menghilang, dan naga cahaya yang mengamuk di batu nisan besar juga menghilang. Sukses, sukses. Wajah Jiu Sheng berkata, ternyata pemakaman Guiksu begitu kuat. Luo Xiao tidak bisa menahan kegembiraannya. Hua Tianming bertanya dengan semangat tinggi, Senior, berapa kali lingkaran sihir ini bisa digunakan? Gu Bei, Bibi Han Jiu dan yang lainnya juga prihatin dengan masalah ini. Taisang Laojun perlahan mengangkat tangannya dan berkata, suatu kali, setelah waktu ini, energi dalam lingkaran sihir ini telah habis. Orang-orang kudus terdiam beberapa saat, merasa sedikit tertekan. Hua Tianming berkata dengan enggan, namun, kekuatan supernatural yang hebat dari senior pada akhirnya akan membawa kita melewati malapetaka ini. Orang tua ini adalah penguasa pagoda Xuan Huang. Luo Xiao, Gu Bei dan yang lainnya di samping masih mengandalkan lelaki tua itu untuk memulai kembali pagoda Tian di Xuan Huang, tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk bertanya sekarang. Tanpa diduga, Taisang Laojun menghela nafas, menurut persiapan awal, saya memang harus berdiri di pemakaman Guiksu dan membimbing Anda melewati bencana ini, tetapi banyak hal telah berubah. Perubahan apa? Hua Tianming bertanya. Lagi. Tidak ada. Perubahan yang dimaksud Taisang Laojun sebenarnya mengacu pada keberhasilan Luo Zeng dalam membuka tempat kelahiran, sehingga pemakaman Guiksu mundur ke baris kedua sebagai ban cadangan. Jika bukan karena kesuksesan Luo Zeng, Taisang Laojun akan mempertaruhkan segalanya di pemakaman Guiksu. Tetapi dia tidak ingin merusak poin ini, dan itu akan terlalu merusak kepercayaan orang-orang ini. Setelah berpikir sejenak, Taisang Laojun berkata, perubahan ini adalah serangan mendadak di pagoda Tian di Xuan Huang, dan sekarang telah hancur total. 4 murid saya dan saya semua mati. Menempatkan untaian jiwa ke dalam pedang tunggal. Tubuh jiwa yang lemah ini hampir tidak terpelihara. Menara itu hancur, dan tubuhnya mati. Hua Tianming dan para orang suci tertegun. Kekuatan besar yang menciptakan pemakaman Guiksu dan pagoda Tian di Xuan Huang juga akan jatuh, jadi keberadaan menakutkan seperti apa lawannya. Jika itu masalahnya, bagaimana kita bisa melawan kepala ini, kata Gu Bei dengan sungguh-sungguh. Meskipun lelaki tua itu membuka lingkaran sihir untuk membersihkan semua kepala, ada lebih banyak kepala dalam kekacauan. Kamu tidak bisa mengatasinya, kata Taisang Laojun. Maka tidak ada harapan, gumam Luo Xiao. Mendengar bahwa pagoda langit dan bumi Xuan Huang dihancurkan, Luo Xiao terkejut.
Dia berharap untuk mengganti token dari pantai seberang, tetapi sekarang pemikiran ini dipadamkan oleh kata-kata lelaki tua itu, dan dia bahkan kembali ke reruntuhan setelah mendengar apa kata orang tua itu kuburan tidak tahan lagi. Tidak, masih ada harapan, kata Taisang Laojun sambil tersenyum tipis, harapan ada padamu. Luo Xiao bingung dengan kata-kata Taisang Laojun, senior, harapan apa? Mengapa aku berharap? Gu Bei yang pertama bereaksi, karena kupu-kupu yang dibawa oleh saudara Xiao. Taisang Laojun mengangguk. Apakah kupu-kupu itu punya rahasia? Tanya Luo Xiao. Jika dia mau dia harus menyelamatkan seluruh pemakaman Guiksu, kata Taisang Laojun dengan tenang. Nyatanya, Taisang Laojun tidak lagi mementingkan pemakaman Guiksu. Dia mempertaruhkan segalanya pada Luo Zeng, dan tidak ada apa-apa di sini. Dia dan beberapa muridnya tetap tinggal dengan tujuan menjadi penonton, bahkan jika Luo Zeng tidak datang ke sini, tidak masalah. Tapi Taisang Laojun juga tahu bahwa Luo Zeng pasti akan datang. Bagaimanapun, God S Domain ada di sini, begitu pula orang tuanya. Dia, siapa itu? Luo Xiao bertanya lagi. Taisang Laojun tersenyum ringan, sosoknya menjadi semakin kurus, dan pada saat yang sama kembali ke pedang tunggal Hua Tianming, hanya menyisakan satu kalimat, tunggu, dia harus datang setelah Taisang Laojun menghilang, semua orang terdiam selama beberapa saat. Sementara, mereka tidak bisa memikirkan siapa yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dalam hal kekuatan, Hua Tianming naik ke langkah ke-33 pagoda Xuan Huang, dan dia sudah menjadi orang yang kuat selama 33 hari. Melihat seluruh kekacauan adalah eksistensi teratas, Luo Zeng mungkin tidak memiliki kesempatan dan kemampuan seperti itu, dunia ibu. Mungkinkah pendatang itu lebih kuat dari Hua Tianming? Meski semua orang tidak berbicara, masih ada tanda tanya besar di hati mereka tentang kata-kata lelaki tua itu. Orang tua itu tidak berjanji, dan dia bahkan tidak yakin, kata-kata ini lebih seperti dorongan bagi mereka untuk bertahan sampai saat terakhir dalam menghadapi kesulitan. Tidak peduli apa, pemakaman Guiksu adalah tempat terakhir kita untuk bertahan hidup, jadi mari kita bertahan sampai bala bantuan tiba, tiba-tiba Gu Bei berkata dengan serius. Di luar pemakaman Guiksu, kepala, besar dan kecil, dibersihkan. Tapi masih banyak kepala yang tertarik di kejauhan. Setelah apa yang terjadi di Tanah Kayu Mati, semua ras asing di pemakaman Guiksu mengirim orang untuk bertanya. Gu Bei tidak menyembunyikan apapun, dia memberitahu orang-orang dari ras lain semua yang mereka ketahui, dan pada saat yang sama menyampaikan apa yang dikatakan orang tua itu kepada orang-orang dari ras lain. Hati manusia sangat halus. Menghadapi serangan kepala sebelumnya, ras asli di pemakaman Guiksu masih memiliki reservasi. Di satu sisi, mereka agak curiga satu sama lain, bahkan ras manusia, dan di sisi lain ras alien ini telah membuat rencana pelarian. Setelah pemakaman Guiksu benar-benar dilanggar, mereka akan mengumpulkan kekuatan yang tersisa dan melarikan diri. Meski kepalanya tampak banyak dan tidak ada, mungkinkah hanya tersebar di area pemakaman Guiksu. Dengan kedua tangan siap, banyak ras alien mempertahankan kekuatan yang cukup besar. Naga cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari kayu busuk menyerang, membuat ras asli ini bersemangat. Pemakaman Guiksu benar-benar memiliki perlindungan yang kuat. Kata-kata Gu Bei membuat mereka semakin bersemangat, dan semua kekuatan yang mereka simpan digunakan. Pembangkit tenaga dari semua ras alien utama dan ras manusia diberangkatkan satu demi satu. Selama ada kepala yang mendekat, bunuh sejak awal untuk mencegahnya terus-menerus ditelan dan tumbuh dalam. 3 hari terakhir, hampir tidak ada kepala yang selamat dari upaya bersama banyak ras di pemakaman Guiksu. Tetapi pada hari keempat situasinya telah berubah. Jumlah kepala bertambah. Di antara kepala yang menyerbu pemakaman Guiksu, ada banyak kepala yang ukurannya 10 atau 20 kali lipat. Meskipun anggota klan mencoba yang terbaik untuk menyerang di mana-mana, masih ada ikan yang lolos dari jaring, dan bahkan banyak anggota klan yang mati karena kepala dan mulutnya. Begitu kepala ini bisa memasuki pemakaman Guiksu, mereka bisa tumbuh seperti bola salju melalui melahap, yang juga merupakan hal yang mengerikan. Pada hari kelima, ratusan kali ukuran kepala telah muncul di pemakaman Guiksu, dan bahkan ada 2000 kali ukuran kepala pembangkit tenaga. Dari sisi lain dari berbagai ras jatuh satu demi satu, dan banyak orang suci di domain dewa juga terbunuh atau terluka. Jika 2000 kali ukuran kepala dibiarkan terus dimakan, paling lama 2 kepala akan tumbuh lebih besar dari kuburan Guiksu. Tetapi bahkan Hua Tianming tidak berdaya menghadapi raksasa seperti itu. Dengan bantuan puluhan pembangkit tenaga listrik berpangkat tinggi di dunia pantai lainnya, Hua Tianming melancarkan serangan ke salah satu kepala yang ukurannya 1000 kali lipat, tetapi hasilnya tidak memuaskan.
Meskipun kepala 1000 kali lipat ini terluka parah, hampir setengah dari pembangkit tenaga listrik berpangkat tinggi di alam pantai lain jatuh. Situasi di pemakaman Guiksu sekali lagi dalam krisis. Hua Tianming menginjak kehampaan, menatap kepala besar di kejauhan, dan bertanya dengan satu-satunya pedang di depannya, "Senior, pemakaman Guiksu apakah benar ada? Apakah ada solusinya?" Taisang Laojun tidak menanggapi. Jawabannya jelas. Pemakaman Guiksu saat ini tampaknya adalah seekor anak harimau yang didorong ke dalam kolosseum. Meskipun Hua Tianming secara tidak sengaja menjadi antek paling tajam dari anak itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dalam pertempuran penurunan peringkat ini. Tidak ada pilihan kedua selain bertahan dalam keputusasaan. 3 jam kemudian, yang lainnya, yang kepalanya berukuran 1000 kali lipat, tiba-tiba tumbuh menjadi 10.000 kali lipat lagi. Sosok besar itu dapat dilihat dari segala arah di kuburan, dan para wanita tua dan muda serta anak-anak yang bersembunyi di kedalaman kuburan memandangi benda besar itu dan mulai panik. Domain Dewa, yang diam-diam berlabuh di dalam kuburan, mulai aktif. Setelah Luo Zeng pergi, kapal God-S Domain dikendalikan oleh reinkarnasi Yuan Chengdao. Yuan Chengdao juga memperhatikan malapetaka di pemakaman Guiksu, melihat pemakaman Guiksu akan ditelan, tentu saja dia tidak akan duduk diam. Setelah pemakaman Guiksu dilanggar, dia akan keluar dari domain dewa secepat mungkin. Setelah 1 jam lagi, batu nisan besar dimakan, dan kepala 10.000 kali tumbuh lagi, berubah menjadi 20.000 kali ukurannya. Keputusasaan meliputi setiap makhluk hidup. "Senior, jika aku membakar satu-satunya pedang, bisakah aku memenggal kepala itu?" Hua Tianming bertanya. Membakar token pihak lain bisa meledak dengan kekuatan besar. Lebih tak terbayangkan lagi jika Gujian terbakar. Tapi itu akan mengarah pada hukuman kebenaran. Hukuman semacam ini bahkan tidak bisa menyelamatkan api ingatan, Hua Tianming tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk dilahirkan kembali. Taisang Laojun masih tidak menanggapi. Jika sudah waktunya untuk membakar token dari sisi lain, itu berarti pemakaman Guiksu sama sekali tidak ada harapan. Hua Tianming tidak berpikir demikian, di matanya, kata menyerah tidak pernah ada. Jika sudah waktunya untuk mengorbankan dirinya, dia tidak akan ragu. Dia mengulurkan tangannya untuk membelai pedang dengan ringan, matanya tiba-tiba melebar, dan pada saat dia hendak bergerak, suara Gu Bei datang tidak jauh, sesuatu akan datang. Hua Tianming menoleh. Tiba-tiba, menatap ke kejauhan. Di kedalaman kekacauan, sesuatu seukuran kacang kedelai bisa terlihat. Kecepatannya sangat cepat, kata Luo Xiao. Ukuran kedelai dengan cepat berubah menjadi seukuran biji jujube, lalu berubah menjadi seukuran kenari. Lambat laun, gambaran utuh benda itu muncul di mata semua orang, dan itu adalah kerang raksasa dengan mulut terbuka. Apakah itu harapan? Luo Xiao bertanya. Bibi Hanjiu mengangkat bahunya, ini lebih terlihat seperti keputusasaan. Tidak peduli dari sisi mana, kerang raksasa jelek penuh taring ini sepertinya tidak datang untuk menyelamatkan mereka. Karena jaraknya terlalu jauh, mereka tidak bisa menilai ukuran sebenarnya dari kerang raksasa. Tapi saat kerang raksasa terus mendekat dan memperbesar, ekspresi kaget di wajah orang suci, alien, dan pembangkit tenaga listrik dari sisi lain menjadi semakin intens. Alam dewa sudah cukup besar, pemakaman Guiksu lebih dari 10 kali lebih besar dari alam dewa, tetapi kerang raksasa ini beberapa kali lebih besar dari pemakaman Guiksu. Arah kerang raksasa langsung menuju ke pemakaman Guiksu, tidak ada belokan atau jeda di tengah. Semua orang memandangi kepala yang tumbuh dengan gila-gilaan, dan pada kerang raksasa yang mendekat dengan cepat, merasa seperti jatuh ke jurang yang tak berujung. Kembali ke pemakaman reruntuhan sama sekali tidak ada harapan. Ketika kerang raksasa itu berada ratusan ribu mil jauhnya dari pemakaman Guiksu, retakan bergerigi itu terbuka. Kecepatannya juga melambat, seolah-olah raksasa harus melambat untuk mencicipi makanan lezat. Berhenti, berjuang tidak ada gunanya, kata Dov Sein tak berdaya. Bahkan jika kepalanya dibersihkan sekarang, kuburan Guiksu tidak akan turun, dan pasti akan ditelan oleh raksasa itu. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, itu hanyalah cara lain untuk mati. Bahkan Hua Tianming, yang telah bertarung siang dan malam, mencabut satu-satunya pedangnya, menjauhkan diri dari kepala itu, dan berdiri menghadap ke langit, dengan wajah yang tidak tahu apakah itu suka atau duka. Di bagian atas God-S Domain, ada sekelompok orang lain yang menonton, kebanyakan dari mereka adalah beberapa dewa sejati. Misalnya, Mu Suerong, yang telah jatuh saat itu dan terlahir kembali karena permohonan Muning, kini telah mengolah kembali Dzogchen, dan memahami arti sebenarnya dari Tao dengan sepenuh hati. Awalnya, dengan bakatnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengolah makna Tao yang sebenarnya, dan membunyikan bel untuk menjadi sisi lain.
Tanpa diduga, kabar buruk datang sebelum arti sebenarnya diperbaiki sepenuhnya, dan jam rusak. Selama periode waktu ini, Mu Suerong sangat tertekan, siapa tahu akan ada krisis yang lebih besar, sekarang pemakaman Guiksu tidak dapat dipertahankan, dan Senyu tidak dapat melarikan diri, jadi dia jatuh ke jalan buntu tanpa alasan. Tidak jauh di depan Mu Suerong, ada juga pembangkit tenaga listrik surga tingkat 6 di alam Beyond Shore berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, itu adalah murid Luo Xiao, Yu Taibai. Untuk menyerang surga ketujuh di sisi lain, Yu Taibai mundur untuk waktu yang lama. Dia sama tertekannya dengan Mu Suerong di dalam hatinya, dan dia akan keluar untuk membunyikan bel setelah memecahkan level, tetapi belnya pecah. Dalam beberapa hari, pemakaman Guiksu mengalami bencana besar. Sepertinya tidak ada yang bisa melarikan diri. Boom, KKK. Di bawah gigitan kepala, batu nisan yang lebih besar dari domain dewa hancur. Batu nisan sebesar itu runtuh, dan suaranya menggetarkan bumi, dan jumlah makhluk yang dihancurkan oleh batu nisan besar itu tidak diketahui. Tapi gerakan sebesar itu, orang-orang kuat di pemakaman Guiksu tidak peduli sama sekali, dan mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Tidak melihatnya lagi. Kerang raksasa yang tak terlukiskan mendekat, mulutnya yang besar terbuka dan menelan pemakaman Guiksu sepenuhnya. Ini sangat besar gigi. Mata Yu Shenfeng membelalak. Seperti tanaman, kata Jing Wuhuan dengan cemberut. Keajaiban alam sungguh menakjubkan, kata Yu Shenfeng lagi. Ketika gigi yang padat ini saling berdekatan dan menggilingmu menjadi sampah, kamu tidak akan heran, Jing Wuhuan memberinya pandangan sekilas. Jika kerang raksasa menutup ke atas dan ke bawah, ia dapat menghancurkan seluruh pemakaman Guiksu bersama dengan batu nisan, domain dewa, dan kepala-kepala itu berkeping-keping. Hampir semua orang tersentak, tetapi Yu Shenfeng berkata tanpa perasaan, aku belum menutup mulutku, apakah kamu berencana untuk menutupnya? Jing Wuhuan tidak mengatakan apa-apa, Yu Shenfeng selalu optimis. Lokasi kuburan Guiksu sudah agak jauh di dalam kerang raksasa, jadi logikanya gigi itu harus langsung ditekan. Mengapa kerang raksasa tidak bertindak? Kebingungan ini juga melekat di benak orang lain. Mungkinkah kerang raksasa berencana menggunakan metode lain untuk mengeksekusi pemakaman Guiksu? Atau apakah Anda ingin melepaskan pemakaman Guiksu? Harapan yang tidak realistis muncul di hati mereka. Setelah menunggu beberapa saat, pemakaman Guiksu sudah terbang melewati gigi, dan kerang raksasa tidak menyerang. Tidak lama setelah terbang di atas bidang gigi, mereka melihat sebuah gunung yang melayang di kejauhan. Sebuah gunung yang begitu besar sehingga tak terbayangkan. Mengapa ada gunung yang begitu besar? Kupikir batu nisan di pemakaman Guiksu cukup besar, tapi dibandingkan dengan gunung ini, kelihatannya sangat kecil. Gunung macam apa ini? Semua orang di pemakaman Guiksu naik melihat gunung itu, ini bukan lagi gunung yang tinggi, tetapi membuat mereka merasa tercekik. Pada saat ini, Li Luosui dan Ling Su muncul di puncak domain dewa. Tuan, Yu Taibai membungkuk pada Li Luosui. Li Luosui melambaikan tangannya dengan ringan, dan mengambil 2 langkah ke depan, matanya penuh keraguan, sepertinya ini Li San. Li San, kakak, apakah kamu benar? Ling Su juga terlihat tidak percaya. Ling Su masih muda saat itu, meskipun dia tahu tentang Li San, dia belum pernah ke sana. Tapi Li Luosui pernah ke Li San di masa lalu, dan dia telah mendaki ke puncak gunung untuk melihat seluruh area Li San. Namun, Li San sebesar negara bagian, bahkan jika Anda berdiri di puncak gunung dan menguras penglihatan Anda, sulit untuk melihat panorama seluruh gunung. Terlebih lagi, Dewa Kekacauan Kuno telah membuat beberapa perubahan ke Li San, dan penampilannya telah banyak berubah untuk sementara. Li San Luosui tidak terlalu yakin. Luosui, ini Gunung Li, suara Yuan Chengdao datang dari dalam wilayah dewa. Yuan Chengdao terletak di dalam matahari, dan dia bisa melihatnya lebih jelas melalui perspektif Goddess Domain. Tapi bukankah Li San ada di dunia induk? Mengapa ada di dalam perut kerang raksasa ini? Li Luosui bertanya dengan curiga. Entahlah, mungkin ada perubahan besar di dunia ibu, Yuan Chengdao menyimpulkan. Perubahan besar di dunia ibu. Berbicara tentang ini, hati Li Luosui sedikit tenggelam. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Zheng Er, Yan Er, dan Nian Er di dunia ibu. Setelah pergi ke dunia ibu, tidak ada berita. Pasti bohong untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir. Sama seperti semua orang menunggu dan menonton dengan cemas, kepala 20.000 kali lipat telah benar-benar melahap batu nisan, tumbuh hingga 50.000 kali ukurannya. Kepala besar ini benar-benar menyerahkan batu nisan lain dan langsung datang ke Goddess Domain. Yuan Chengdao juga mewaspadai kepala raksasa ini. Tapi perhatiannya baru saja beralih ke Li San, jadi dia lalai untuk sementara waktu.
Melihat kepala besar itu bergegas ke arahnya, Yuan Chengdao berteriak dalam hatinya bahwa ada yang tidak beres. Dia ingin mengendalikan domain dewa untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat, dan kepala 50.000 kali lipat telah mencapai ujung domain dewa dalam beberapa tarikan napas. Orang-orang di luar God S Domain menyaksikan kepala itu membuka mulutnya, dan mereka semua menunjukkan kesedihan. Orang-orang di God S Domain sama sekali tidak menyadari krisis yang akan segera terjadi, dan mereka melanjutkan hidup mereka selangkah demi selangkah. Domain dewa sudah berakhir. Suara Hua Tianming sangat santai. Bagaimanapun, tidak akan lama lagi semua orang akan mati. Cepat atau lambat, tidak ada keputusasaan di hatinya, melainkan ketenangan setelah menerima takdirnya. Itu tidak akan berakhir, suara Tuhan Yang Maha Esa di Gujian keluar lagi tanpa kehilangan kesempatan. Hua Tianming mendengar suara ini tanpa terlalu banyak gangguan, tidak peduli seberapa kuat lelaki tua ini, itu hanya di masa lalu. Gumpalan jiwa yang tersisa tidak dapat menyelamatkan siapapun, itu sebabnya dia tidak mau menanggapi dirinya sendiri. Hua Tianming merasa bahwa dia telah menebak pikiran guru pagoda Xuan Huang. Tapi dia masih bertanya dengan malas, kenapa? Tanda tanya, karena itu adalah harapan, kata Tai Sang Laojun. Setelah kata-katanya jatuh, Hua Tianming melihat sosok buram muncul di atas kepala 50.000 kali lipat. Dibandingkan dengan 50.000 kali kepala, sosok itu seperti debu yang tak terlihat. Penglihatan luar biasa Hua Tianming yang menangkap sosok berdebu itu. Selain Hua Tianming yang memperhatikan sosok buram itu, Gu Bei, Luo Xiao, Li Luo Sui, Yu Taibai dan lainnya yang berdiri di atas domain dewa juga melihatnya. Siapa orang itu? Orang dari pemakaman Guiksu kita. Apa yang ingin dia lakukan? Menantang kepala itu dengan satu orang. Mustahil. Di mata orang-orang ini, kekuatan Hua Tianming adalah yang paling kuat di dunia yang kacau kekuatan yang kuat. Lagi pula, tidak ada token pantai lain yang lebih kuat dari urutan ke-33. Ini Li Luo Sui, dan Yuan Chengdao serta yang lainnya mengakuinya. Bahkan Hua Tianming tidak dapat menangani 50.000 kali kepala ini, siapa lagi yang dapat menangani mereka? Tetapi mereka tidak tahu bahwa tidak hanya kekuatan token pihak lain di dunia yang kacau balau, kekuatan yang digunakan Luo Zeng sekarang adalah kekuatan Maha Tahu dan Maha Kuasa yang dimiliki oleh setiap alam laut ilahi. Premis penggunaan kekuatan ini pasti ada di dunia batin. Kepala 50.000 kali tidak memperhatikan debu Luo Zeng, dan mulutnya yang besar terbuka untuk menggigit domain dewa. Seteguk ini cukup untuk menelan sepertiga dari domain dewa ke dalam mulutnya, tetapi pada saat ini, kepalanya tampak membeku, dan kekuatan tak terlihat muncul di antara rahang atas dan bawahnya, memegang mulutnya yang besar dengan erat, saya tidak bisa ambil gigitan ini lagi. Beri aku sedikit kekuatan, kata Luo Zeng. Tidak masalah Yuan Seng Sui menjawab. Kabut darah di langit berkedip-kedip untuk sementara waktu, seolah-olah guntur berdarah melewatinya. Luo Zeng mengulurkan tangan ke bawah dan mencubitnya di udara, seluruh orang itu terbang, berputar setengah lingkaran di udara, dan berteriak pada saat yang sama, lepaskan aku. Ho! Ini 50.000 kali kepala sebenarnya dipaksa oleh Luo Zeng angkat. Hua Tianming, Gu Bei, Luo Xiao, Li Luo Sui, Yu Taibai, Mu Suerong dan yang lainnya semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini. Sosok buram yang berani muncul di atas kepala 50.000 kali lipat itu mungkin berani, tetapi mereka tidak percaya bahwa mengharapkan sosok buram ini dapat membawa perubahan apapun pada akhirnya. Sosok buram itu tiba-tiba mengangkat 50.000 lipat head, dan membuangnya. Apa konsep ini? Kepalanya tidak jauh lebih kecil dari wilayah para dewa, yang berarti orang ini dapat mengangkat wilayah para dewa. Tuan, apakah ada kekuatan yang begitu besar di dunia ibu? Yu Taibai bertanya. Yu Taibai telah bertanya dari Li Luo Sui sebelumnya bahwa surga ke-8 dari alam pantai lain dianggap sebagai keberadaan yang baik di dunia induk, dan itu juga merupakan murid kunci untuk dikembangkan oleh kekuatan besar itu, yang memberi Yu Taibai banyak kepercayaan. Tapi keberadaan tangan yang mengangkat alam para dewa ini benar-benar di luar alam pantai seberang, bukan? Tidak, itu tidak ada, Li Luo Sui menjawab dengan tegas. Sudut mata Yu Taibai berkedut, di mana monster ini muncul. Bagian dalam matahari di wilayah dewa. Tubuh Yuan Chengdao terus bergetar, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Orang lain tidak dapat melihat siapa orang itu karena jaraknya terlalu jauh, tetapi Yuan Chengdao dapat melihat dengan jelas melalui penglihatan domain dewa. Itu Luo Zeng. Meski penampilannya persis sama, Yuan Chengdao masih belum yakin. Sebelum pergi, Luo Zeng masih bertanya kepadanya tentang arti sebenarnya dari keberuntungan pedang, dan dia hanyalah dewa sejati Dzogchen, dan dia bahkan tidak melangkah ke sisi lain.
Apakah sekarang sudah mencapai tingkat yang luar biasa? Yuan Chengdao berasal dari dunia ibu, dan dia tidak dianggap sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Sebagai alam sisi lain, dia mungkin telah melihat kekuatan alam abadi, tetapi alam abadi mana yang memiliki kekuatan seperti itu? Hei, pancaran darah keluar dari langit yang dibentuk oleh kabut darah, dan seluruh tubuh Luo Zeng bermandikan pancaran darah, berubah menjadi manusia darah. Luo Zeng, yang berlumuran darah, mengulurkan pedang darah di tangannya, dan bergegas menuju kepala 50.000 kali lipat yang dilemparkan sosok berdarah itu berkedip, sama sekali mengabaikan hukum ruang. Pada saat mendekat, pedang darah menebas dengan ringan. Dalam kondisi normal, pedang darah hanya bisa menyebabkan luka sedalam 4 atau 5 inci. Untuk 50.000 kali kepala, kerusakan yang ditimbulkan kira-kira sama dengan tidak ada. Tidak ada orang lain yang bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, hanya Yuan Chengdao yang melihat seberkas darah menembus tengkoraknya 50.000 kali melalui penglihatan domain dewa. Sebuah suara kecil datang dari dalam kepala 50.000 kali. Suara itu seperti sikat arang yang mengiris kertas, atau seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup melalui hutan bambu. Dalam waktu singkat, kepala 50.000 kali lipat itu mulai hancur. Jumlah pecahan tengkorak tidak diketahui, seperti tanah longsor besar, atau hujan meteor yang jatuh ke tanah. Setelah kepala dibersihkan, pemakaman Guiksu tetap sunyi. Keheningan yang mematikan. Sejauh ini, makhluk di kuburan Guiksu belum mengetahui apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang memberi mereka kepercayaan diri adalah bahwa orang yang kepalanya telah dibersihkan hingga 50.000 kali adalah seseorang, atau keberadaan yang mirip manusia. Setelah memotong kepala 50.000 kali, Luo Zeng meliriknya, dan matanya tertuju pada Li Luosui di puncak domain dewa. Dengan semburan darah merah, Luo Zeng muncul di hadapan Li Luosui. Li Luosui, Lingsu dan Yu Taibai terkejut saat melihat pria berdarah itu muncul tiba-tiba, dan Yu Taibai adalah orang pertama yang berdiri di depan istrinya, meskipun Yu Taibai tahu bahwa tindakannya tidak ada artinya. Melihat sosok berdarah itu, Li Luosui tiba-tiba memiliki rasa keakraban, dan mau tidak mau berteriak, Zeng, Zeng Er. Lingsu melirik saudara perempuannya, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tekanan pada saudara perempuannya terlalu banyak. Apakah Anda bingung? Bagaimana jika lelaki berdarah itu tersinggung karena salah mengidentifikasi putranya? Luo Zeng panggil Yu Taibai. Cahaya darah di tubuh Luo Zeng memudar, mengungkapkan penampilan dewanya sendiri. Karena inkarnasi dalam tubuh, Luo Zeng tidak memiliki kekuatan khusus di tubuhnya, seperti rumput atau batu di tanah kelahiran pertama, dia adalah segalanya dan bukan apa-apa. Lingsu menoleh dan memelototi Yu Taibai lagi, kenapa kamu bingung? Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan kemudian melihat pria berdarah itu, dan melihat tubuh Luo Zeng langsung membeku. Tidak jauh dari sana, Mu Suerong tersambar petir. Setelah dia dilahirkan kembali, dia tumbuh perlahan dari bayi, dan penampilannya sebaik biasanya. Tapi selalu ada mimpi buruk di hatinya, dan mimpi buruk ini adalah Luo Zeng. Dia tahu bahwa hidupnya berasal dari adik perempuannya yang memohon belas kasihan dari Luo Zeng, dan dia juga tahu bahwa Luo Zeng pergi ke dunia ibu yang jauh untuk mengejar kekuatan yang lebih kuat. Jika Luo Zeng memiliki 1 hari untuk kembali, dia berharap dia bisa melampaui. Inilah yang tidak pernah diungkapkan Mu Suerong. Ketika sumber daya di pemakaman Guiksu dibuka sepenuhnya, dan kekuatan Dzogchen di domain dewa berkembang pesat, dia merasa bahwa adalah mungkin untuk mencapai apa yang dia inginkan. Hua Tianming telah mencapai level 33, dikatakan bahwa keberadaan terkuat di dunia ibu tidak lebih dari itu. Selama Anda mengolah arti sebenarnya dari Dao, ada kemungkinan besar untuk mengejar Luo Zeng. Setelah melihat Luo Zeng sekarang, Mu Suerong tiba-tiba merasa bahwa pikirannya sangat naif, seperti tubuhnya yang berusia 13 tahun sama naifnya, dan lawan yang dia anggap karena keengganan adalah keberadaan yang tak ternilai. Luo Xiao, Hua Tianming, dan Gu Bei berada di batu nisan luar. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di puncak domain dewa dengan jelas, tetapi mereka melihat adegan di mana 50.000 kali kepala terlempar ke udara dan berubah menjadi berkeping-keping. Gu Bei tertegun sejenak, dan hanya mengucapkan 2 kata, ini keajaiban. Apakah itu keajaiban atau bukan, setidaknya domain dewa telah diselamatkan, kata Jiu Sheng sambil tersenyum. Pria berdarah berdiri di atas domain dewa. Ayo pergi dan lihatlah. Luo Xiao berkata saat gelombang fluktuasi spasial muncul di tubuhnya, dan kemudian dia masuk ke saluran luar angkasa dan terbang menuju domain dewa. Masih ada kepala yang belum dibuang, kata Hua Tianming. Sebelum dia selesai berbicara, semua orang suci melarikan diri.
Hua Tianming juga sangat ingin pergi ke puncak domain dewa untuk melihat siapa orang itu, yang memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa. Tapi berpikir untuk meninggalkan kepala ini sendirian, Hua Tianming menekan rasa ingin tahunya dan langsung pergi ke kepala ribuan kali lipat terdekat. Pedang kesepian. Saat Hua Tianming mengorbankan token dari sisi lain, dia melihat sesosok muncul di atas kepala 1000 kali lipat, sosok berwarna darah. Sosok berwarna darah ini menusuk ribuan lipat kepala dengan pedang darah di tangannya. Kepala ganda itu tiba-tiba berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan runtuh di depan Hua Tianming. Wow, sosok berdarah itu dengan cepat bubar. Tapi sebelum pergi, dia menoleh dan melihat Hua Tianming. Hanya dengan melihat ini, Hua Tianming tertegun. Meskipun pihak lain terbungkus lapisan tebal darah merah gelap dan tidak dapat melihat penampilannya sendiri, garis besar wajah memberi Hua Tianming rasa keakraban yang kuat, yaitu wajah Luo Zeng. Wow, pria berdarah itu menghilang di depan Hua Tianming. Aku yang terlalu banyak berpikir, bagaimana mungkin Luo Zeng? Hua Tianming menggelengkan kepalanya. Tatapannya terkunci pada kepala berikutnya lagi, yaitu kepala 800 kali lipat, dan manusia darah juga muncul di kepala 800 kali lipat. Dalam sekejap mata, atau klon, Hua Tianming mengamati lebih banyak kepala, dan baru kemudian dia menyadari bahwa sosok berdarah muncul di setiap kepala. Masih ada puluhan ribu kepala, besar dan kecil, di pemakaman Guiksu, dan puluhan ribu sosok berwarna darah menembak mereka. Setelah beberapa saat, semua kepala ini dibersihkan oleh sosok berwarna darah tersebut. Begitu banyak avatar yang masih sangat kuat, sepertinya aku tidak melakukan apa-apa. Hua Tianming terbang menuju puncak domain dewa dengan senyum masam saat dia berbicara. Di puncak domain dewa, Li Luosui memeluk Luo Zeng erat-erat, masih menangis terseduh-seduh. Ling Su berjalan mengelilingi Luo Zeng. Dia melihat keponakan ini dari atas ke bawah, mencoba membuat kesan kontras dengan Luo Zeng. Namun terlepas dari penampilannya, aura Luo Zeng benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat itu, Luo Zeng telah menguasai arti sebenarnya dari kedua sekte tersebut, dan arti sebenarnya dari kedua sekte tersebut memengaruhi temperamen Luo Zeng, yang merupakan ujung yang tersembunyi dalam keinginan keras. Sekarang Luo Zeng sepertinya tidak punya apa-apa. Jika orang ini tidak hanya melemparkan kepalanya 50.000 kali ke langit, Ling Su akan berpikir bahwa dia adalah sesama. Ibu, Zeng Er belum menyelesaikan masalah penunjukan kakekku. Situasi di dunia ibu sangat rumit. Tidak lagi seperti dulu. Aku bahkan tidak membunuh musuh. Lalu Ji Xuanyuan dan Shen Nong sudah mati. Itu dibunuh oleh orang lain. Tetapi saya menemukan semua sisa-sisa Ji Uli, dan semuanya ada di lisan, kata Luo Zeng kepada Li Luosui. Li Luosui menatap wajah Luo Zeng, meskipun matanya merah, tetapi matanya masih penuh kegembiraan. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Di mana Yan Er? Bagaimana Yan Er? Dia baik-baik saja, sekarang di lisan, kata Luo Zeng. Di mana Nian Er? Li Luosui bertanya lagi. Dia baik-baik saja, Luo Zeng ragu-ragu. Berita tentang Luo Nian diperoleh dari Du Zhen, murid agung dari Tuhan Yang Maha Esa. Sulit bagi Luo Zeng untuk menggambarkan keadaan dunia Xuan Liang kepada Li Luosui. Tapi keraguan-raguan Luo Zeng, Li Luosui tidak bisa acuh tak acuh. Ada apa dengan Nian Er? Apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Dia tidak dalam kekacauan. Luo Zeng hanya bisa menggigit peluru dan menjelaskan. Ceritanya panjang, tapi ini cucu kakakku. Kamu harus menjelaskan. Ling Su juga menimpali. Luo Zeng tiba-tiba merasakan sakit kepala. Tepat pada saat ini, ada fluktuasi ruang lain di sebelahnya. Gu Bei, Luo Xiao, Jiu Sheng, Bibi Han Jiu dan orang suci lainnya berjalan keluar dari lorong luar angkasa. Saat mereka memusatkan perhatian pada Luo Zeng, mata mereka kaku, dan ada gelombang fluktuasi yang tidak dapat disesuaikan di hati mereka. Selalu ada rasa absurd ketika hal yang paling tidak mungkin terjadi. Luo Zeng, kamu baru saja melemparkan kepala 50.000 kali itu. Luo Xiao bertanya. Ini aku, Luo Zeng mengangguk. Bagaimana kamu melakukannya? Luo Xiao bertanya lagi. Misteri ini terlalu menarik, Luo Xiao tidak memiliki pemikiran lain di benaknya saat ini, dia hanya ingin tahu jawabannya. Gu Bei, Sein Jiu, dan Bibi Han Jiu mungkin memiliki pemikiran yang sama di hati mereka, menatap Luo Zeng seperti obor. Karena ini adalah dunia tubuh bagian dalam saya, jawab Luo Zeng, dengan kekuatan kemahatauan, saya bisa melakukannya. Dunia tubuh. Bagian dalam, Luo Xiao menarik napas dalam-dalam. Orang bijak tiba-tiba merasa sedikit tercengang, dan Gu Bei berkata, tapi karena metode pemurnian artefak dan seni rahasia kekacauan. Penguasa langit tua.
Memberi Gubei rencana ini di awal, dan Gubei membagi itu menjadi dua bagian langkah demi langkah untuk mengajar Luo Zeng. Pemurnian artefak Taisang adalah satu, dan seni rahasia kekacauan adalah dua. Pada saat itu, Gubei tahu bahwa dunia batin yang diolah dengan metode ini sama sekali berbeda dari dunia batin biasa. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dunia batin bisa menjadi begitu besar. Ketika Luo Zeng melihat Gubei, dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan kemudian pergi untuk memujanya. Murid Luo Zeng, lihat guru. Luo Zeng telah melihat Gubei ketika dia berada di rumah abadi, tetapi itu hanya Gubei yang tertinggal ilusi. Sekarang Luo Zeng adalah pertama kalinya bertemu tuannya. Cepatlah. Gubei buru-buru membantu Luo Zeng, meskipun aku menerimamu sebagai murid, itu juga atas undangan ayahmu. Motifnya bukan murni, dan saya tidak pernah secara pribadi menunjukkan kepada Anda, sekarang Anda telah berkultivasi dengan tak terduga, saya. Malu, tanda seru, dan magang didasarkan pada kekuatan saja. Jika Anda berkata demikian, kakak laki-laki kedua, tidak bisakah Anda mengenali tuannya? Luo Zeng berlutut di tanah dan menolak untuk bangun. Jing Wuhuan dan Yu Shenfeng telah melampaui kekuatan Gubei, tetapi mereka masih mengakui Gubei sebagai tuan mereka. Kakak Bei, ini adalah kebenaran, kamu mengenali Jing Wuhuan, kamu juga mengenali Yu Shenfeng, kenapa kamu tidak mengenali Luo Zeng? Luo Xiao berkata dari samping. Gubei mengangguk, ini salahku. Memiliki Zeng Er sebagai magang mungkin adalah hal yang paling benar yang telah kulakukan, Gubei, dalam hidupku. Saat dia berbicara, dia akhirnya membantu Luo Zeng berdiri. Pada saat ini, Hua Tianming, Jing Wuhuan, dan Yu Shenfeng juga muncul dari saluran luar angkasa secara berurutan. Ketika mereka melihat Luo Zeng untuk pertama kalinya, mereka juga memiliki ekspresi hantu, terutama mata Yu Shenfeng lebih besar dari lonceng tembaga. 3760